you and me. We used to be together, every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though don't let it go, and it's real, I don't want you now. Don't speak, I know what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Don't speak, I know what you're thinking. I don't need no reason. Don't tell me 'cause it hurts. Na 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 na, na 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 na. Don't tell me 'cause it hurts. Untuk RJKB TV maju terus. Benar bisa kembali hadir malam hari ini menemani Anda. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang penuh dengan kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan dalam keadaan yang sangat super. Apa kabar untuk Anda yang sudah hadir di studio malam hari ini? Super! Saya minta tepuk tangan untuk Anda semua. Senang sekali kita bisa bertemu karena tadi Sisi sudah membawakan sebuah lagu di pertama, Don't Speak dari No Doubt. Ketika berbicara, kadang-kadang kita suka ngawur dalam berbicara, sehingga lebih baik tidak berbicara dibanding berbicara. Kadang-kadang malah lebih parah, kita berbicara tidak hanya mengeluarkan kata-kata yang ada artinya, tapi hanya berupa sebuah alasan. Nah, itu yang akan dibahas pada kesempatan kali ini di Mario Teguh Golden Ways, berbicara mengenai Master of Alasan. Sama dengan Anda, saya juga sangat penasaran ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh Pak Mario dengan Master of Alasan. Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang super, yang hatinya baik. Apa kabar? Super. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan malam ini kita bertemu lagi dalam program yang cantik, Master of Alasan. Nama ini diberikan oleh istri saya, Ibu Lina, kepada saya karena saya selalu ngeyel dalam banyak hal. Pertama kali memang Master of Alasan itu lucu, selalu berkenaan dengan menghindari melakukan sesuatu yang penting atau yang harus. Tidak apa, selama tidak meningkat kelas menjadi Professor of Alasan. Nah, orang-orang yang suka menunda melakukan yang baik, karena semua penundaan yang tidak disukai orang itu sebetulnya adalah menunda melakukan yang baik. Padahal kita mencapai kebaikan, menjadi dan mendapatkan hadiah karena kebaikan, itu karena melakukan. Sehingga orang yang menunda kebaikan sebetulnya menunda kebaikan bagi hidupnya. Nah, semakin ahli kita menunda, semakin ahli kita memperkecil kehidupan kita sendiri. Itu bahasan kita malam ini. Mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya bersama keluarga dimanapun Anda berada. Gitu. Ya. Saya mulai dari pertanyaan dari saya, boleh Pak Mario? Pak Mario berkata mengenai menunda akan memperkecil keberadaan kita. Memperkecil menjadi seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Oke. Orang menunda itu selalu menyukai sesuatu yang tidak lebih penting daripada yang harus dilakukannya. Seperti belajar, ya. Belajar. Berapa banyak siswa dan mahasiswa yang selama sekolah dan kuliah hidupnya deg-degan, khawatir, gitu, mimpinya mimpi buruk terus tentang ulangan yang dia belum siap, gitu kan? Karena menunda belajar. Kita, Mas Ilbram, menunda belajar, menunda bekerja, menunda minta maaf, menunda memuji, menunda membayar, itu karena kita
merasa bahwa menunda itu lebih baik, tidak melakukan lebih baik daripada melakukan. Sehingga sebetulnya orang-orang yang menunda ini supaya tidak bersalah, memberitahu itu tidak apa-apa. Contohnya saja, berapa banyak pria yang ukuran ikat pinggangnya sudah tambah, gitu. Lalu dia berjanji, besok aku lari pagi. Lalu waktu bangun pagi dia lihat, wah mendung. Ya, tidak. Besoknya dia sudah bangun, dia lihat istrinya bilang gak mendung, enggak, tapi ada anjing. Jadi orang-orang yang menunda itu selalu membuat alasan supaya dia tidak merasa bersalah. Itu sebabnya ada istilah master of alasan. Dia pandai sekali membuat alasan supaya dia tidak merasa bersalah, dan demikian pandainya sampai dia pun tidak tahu ditipu oleh dirinya sendiri. Itu Mas. Terima kasih Pak Mario. Berbagai macam pertanyaan sudah saya tersimpan di kepala saya, tapi saya keluarkan satu persatu dalam waktunya nanti, karena saya langsung akan kasih kesempatan kepada sahabat super di studio yang ingin bertanya. Boleh Anda angkat tangan Anda yang ingin bertanya? Boleh Bapak yang di depan? Pak. Perkenalkan, saya Tangguh dari Bekasi. Yes Pak Tangguh. Yang saya ingin tanyakan, terkadang dalam menjalani kehidupan ada kondisi di mana kita merasa bahwa ada alasan logis yang memang akan baik apabila dilaksanakan. Yang ingin saya tanyakan adalah, adakah tools atau parameter untuk mengetahui bahwa alasan ini baik atau tidak agar kehidupan kita tetap menjadi kehidupan yang besar? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang menunda itu, Pak, logikanya, kalau kita mau mengalahkan semua logika penipuan diri sendiri, itu logika dari mengapa orang menunda itu selalu karena dua hal. Satu, itu ingin sempurna. Kedua, takut resiko. Ini saja, pegang logikanya ini. Dua. Mas Hilbram, sekarang saya tanya ke Mas Hilbram. Orang-orang yang selalu menuntut sempurna, dia tidak mau melakukan karena belum sempurna, biasanya orang yang hidupnya sudah baik atau yang belum? Belum Pak Mario. Ya. Yang banyak alasan untuk tidak melakukan itu orang-orang yang sudah berhasil atau yang belum biasanya? Belum. Yang belum. Alasan kenapa dia belum berhasil karena itu. Karena menunggu semuanya sempurna. Logikanya adalah, kalau kita itu melakukan sebelum siap, kita itu membangun kesiapan sambil melakukan. Jadi kalau gitu, hentikan keinginan untuk sempurna. Mencari sahabat. Kalau Anda mencari sahabat tanpa cacat, Anda tidak pernah punya sahabat. Jadi kalau begitu, yuk hindari kecenderungan untuk sempurna. Walaupun sebetulnya kita menuju ke sana, tapi tidak mungkin karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Yang kedua adalah resiko. Resiko terbesar dari menunda adalah menyesal. Karena yang membuat kita menyesal itu bukan yang kita lakukan loh ya. Yang kita lakukan lalu salah, apa yang kita lakukan setelah itu? Minta maaf. Kalau yang tidak dilakukan, bagaimana caranya? Berapa banyak orang di ruangan ini yang sebetulnya menyesal mengenai yang tidak dilakukannya? Duh, seandainya dulu, gitu kan? Dia sekarang kaya, gitu. Aku dulu tolak-tolak, gitu. Coba. Ya toh? Jadi logikanya adalah bersegeralah, berhenti menuntut kesempurnaan, jangan takut resiko karena itu wajar. Nanti mengenai resiko kita bahas lebih lanjut. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak Mario. Saya percaya Anda juga sudah siap dengan berbagai macam pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan Anda yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada terwakili oleh saya ataupun oleh sahabat super yang sudah hadir di studio. Karena tentunya kami akan segera kembali. Anda jangan kemana-mana, tetap di Mario Teguh Golden Ways. Para pemirsa RJKB TV, selamat dan sukses. Terima kasih. Sama-sama di Mario Teguh Golden Ways, saya Hilbram Dunar berbicara mengenai Master of Alasan. Dan saya percaya pasti paling tidak satu kali di antara Anda pernah untuk membuat alasan dalam hidup ini, apapun kondisinya. Nah, kadang-kadang kita sudah mengetahui bahwa alasan yang kita berikan adalah bukan alasan yang tepat dan sebenarnya mengganggu kehidupan kita. Permasalahannya adalah bagaimana
kita untuk bisa keluar dari itu? Walaupun sudah dikasih tahu orang, tetap ngeyel Pak kadang-kadang Pak. Masih menggunakan alasan yang sama untuk permasalahan yang sama dan tidak bangkit-bangkit. Apa yang harus dilakukan Pak Mario? Terima kasih Mas Hilbram. Ngeyel itu is not always a bad thing. Tidak selalu jelek. Sebagian besar anak muda yang berhasil, yang mengubah dunia, itu orang-orang yang ngeyel terhadap keraguan orang lain. Yang orang mengatakan, nggak mungkin, begitu. Mereka buktikan dengan santai. Yang berbahaya adalah orang-orang yang ngeyel terhadap anjuran kebaikan. Itu. Nah, bisa saya bahas di sana. Sahabat-sahabat saya yang super. Orang ngeyel itu ada tandanya di wajahnya. Sudah tahu? Saya ingin tunjukkan bagaimana orang ngeyel itu bisa menghalangi kebaikan untuk dirinya sendiri, atau bahkan menghebatkan diri kalau yang dipertahankannya adalah konsep kebaikan yang bisa dengan baik dilakukannya. Saya izinkan saya meminta satu teman kita. Nama Anda Pak? Asep. Pak Asep. Pak Asep bisa berdiri Pak Asep. Lalu bicara dengan gagah. Pak Asep, ya. Minta nasihat Pak, apapun. Bagaimana caranya saya bisa berani? Super Pak, jangan takut. Tapi caranya gitu, ketika di halayak umum atau di depan panggung, Langsung kadang takut. Bang, iya. Oke, kalau begitu tunjukkan Anda berani. Bagaimana caranya memotivasi itu? Kadang Supaya kelihatan berani, kelihatan berani, jangan kelihatan takut. tapi itu selalu terjadi gitu. Tapi itu selalu terjadi. Nah, mulai supaya nggak selalu. 6 Tapi jam itu kemudian. bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Iya. Nah, itu dia. Mau tadi pertanyaannya apa? Bagaimana saya bisa berani? Berani. Berani saja. Terus? Apa pelajaran dari dialog sederhana ini? Bahwa untuk ngeyel itu harus 2 orang. Pak Asep tidak bisa ngeyel sendiri. Ini tadi yang lebih ngeyel saya. Jadi kalau ada orang bilang, itu suamiku ngeyelan, itu adalah istri pengeyel. Ya, karena tidak mungkin suami istri bisa ngeyel sendiri. Jadi kalau begitu kadang-kadang orang itu hidupnya hanya kuat-kuatan ngeyel. Sih, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, coba kalau tadi Bapak tanya lagi, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana caranya bisa saya berani? Kalau begitu, jangan pernah kelihatan takut, Pak. Gak apa-apa, tanya lagi. Iya. Tapi ya bagaimana itu? Nah, Susah untuk supaya orang mudah membantu kita, jangan gunakan tapi. Kalau orang bicara kepada kita lalu kita balas dengan tapi, itu berarti semua yang dikatakannya tidak penting. Semua orang yang mengatakan tapi di dalam sebuah rapat, perhatikan, tidak sampai 20 menit akan dibalas dengan tapi juga. Jadi sebaiknya kalau kita berbicara, hindarkan hal-hal yang membuat orang merasa tertantang untuk menyalahkan kita. Jadi kalau orang menasihatkan sesuatu, pertama kali, coba Bapak, saya tanya lalu Bapak nasihati saya. Pak Asep, bagaimana caranya supaya saya percaya diri gitu Pak? Ya pertama adalah percaya diri tentunya. Percaya diri ya? Iya. Ya intinya berani harus tampil. Oh begitu, super sekali Pak. Caranya bagaimana ya? Caranya? Itu hebat sekali nasihatnya. Oh iya. Tanamkan dalam diri bahwa Anda Bapak memang memiliki kekuatan untuk intinya nomor 1 di antara yang lain. Anggap yang lain adalah pohon yang bisa mendengar tentunya. Terima kasih. Yang saya lakukan tadi menyemangati Pak Asep untuk lebih banyak menasihati saya. Bukan menantangnya untuk menyalahkan saya. Waktu beliau menjawab, saya bilang, oh ya, oh super sekali. Bagaimana caranya itu Pak? Lihat, saya bukan, ya tapi gimana caranya? Ngomongnya enak, melakukannya susah. Selalu kan orang begitu, lihat. Jadi kalau begitu di keluarga, dengan istri, dengan atasan, semangati orang untuk lebih banyak menyampaikan kebaikan. Yang kedua,
Ini ngeyel yang membutuhkan wajah tertentu. Ini harus dicari orang yang tidak diproduksi lagi. Nama Anda siapa, Pak? Nama saya Adri, Pak. Pak Adri. Pak Adri, tolong Anda ngeyel kepada saya, Pak. Betul-betul ngeyel. Katakan Bapak kepada saya, Bapak mengeluh, Pak, saya ini jelek. Dan hayati betul, karena Anda tidak harus bohong. Silakan. Coba katakan, Pak, saya ini jelek, begitu coba. Saya ini jelek, Pak. Tidak, Pak Adri. Jelek itu masalah pendapat. Begitu Anda memperbaiki pendapat Anda, pendapat itu hilang. Pendapat orang umumnya berat badan saya terlalu lebih, Pak. Jelek tetap, Pak. Bapak meyakini sekali Bapak jelek. Padahal, kalau Anda tidak yakini, orang lain akan belajar menghormati pendapat Anda. Bahkan keyakinan orang-orang pada umumnya, Pak, saya jelek, Pak. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan orang atau apapun atau saya yang bisa mengubah pendapat Anda bahwa Anda jelek. Bapak satu orang satu Indonesia bilang saya jelek, gimana, Pak? Jadi betul nih Bapak bilang Bapak itu jelek. Kata orang saya jelek, Pak. Beritahu saya lagi, apakah betul Bapak jelek? Saya jelek katanya, Pak. Lagi, Pak? Katanya saya jelek, Pak. Bagaimana? Katanya saya jelek, Pak. Memang. Orang yang ngeyel itu bisa menghabiskan kesabaran orang. Kok bisa saya yang sayang kepada dirinya dikecewakan? Berapa banyak orang tua dikecewakan anak-anaknya, atasan dikecewakan bawahannya. Padahal menasehati itu datangnya, berangkatnya itu dari hati. Kalau Anda mengenali orang yang ngeyel seperti itu, paling baik adalah mundur dari debat kusir itu. Biarkan dia damai dengan yang diyakininya. Itu saja. Paling baik adalah kalau orang ngeyel lalu kita bilang, terima kasih Bapak, Anda berhak untuk meyakini yang Anda anggap baik. Kita diajarkan untuk menghormati pendapat orang lain, karena yang kita anggap salah sekarang kan menurut pendapat kita. Bagaimana kalau suatu ketika kita menyadari bahwa pendapat kita perlu perbaikan, tapi hormati dulu. Terutama kalau orang merasa wajahnya jelek, karena tampan itu relatif, tapi jelek itu mutlak. Super. Betul sekali, Pak Mario. Dan seperti biasa di Mario Teguh Golden Ways, saya akan mengajak untuk sahabat super yang sudah hadir di studio melakukan polling. Dan mudah-mudahan Anda, dimanapun Anda berada, bisa ikut untuk memberikan jawaban. Karena siapa tahu jawaban Anda sama dengan jawaban mereka-mereka yang sudah hadir di studio. Pertanyaannya adalah, Anda lupa pada sebuah proyek penting yang harus Anda buat proposalnya. Atasan Anda bertanya mengapa proposal itu belum selesai Anda buat. Apa yang Anda lakukan? A. Anda ingin proposalnya sempurna sehingga tertunda. Lalu B. Percuma buat proposal karena nanti juga akan ditolak seperti biasanya. Dan C. Tidak perlu proposal karena Anda akan langsung melakukan presentasi. Anda tentukan jawabannya sekarang. A, B, atau C. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Anda sudah memberikan polling. Mudah-mudahan kita akan lihat jawabannya dan mungkin sama dengan jawaban Anda dimanapun Anda berada yang akan kita ketahui sebentar lagi. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Para pemirsa RJKB TV, selamat dan sukses. Terima kasih. Golden Ways, kita masih berbincang-bincang mengenai Master of Alasan. Sekarang saya percaya bahwa banyak sekali orang-orang yang entah kenapa semakin sering menggunakan sebuah alasan untuk kehidupannya, semakin ahli dia. Sehingga kalau Pak Mario mengatakan menjadi master, ya, master of alasan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita mulai sadar, Pak Mario, bahwa ternyata saya semakin hari semakin ahli membuat alasan? Bagaimana sih? Pertanyaan yang super sekali, Mas Ilbram. Sahabat-sahabat Indonesia yang super. Karena ahlinya kita merajut alasan sampai kita tidak tahu itu alasan yang menjauhkan kita dari kebaikan. Karena definisi kita di program ini adalah keahlian membuat alasan adalah keahlian menghindari kebaikan. Orang yang ahli menghindari kebaikan itu
pangkatnya rendah atau tinggi, yang alasannya banyak untuk tidak melakukan kebaikan, janjinya satu, yaitu derajatnya turun. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa menipu diri itu kan demikian ahlinya sampai kita yakin, berarti banyak orang yang keyakinannya sekarang adalah hasil dari penipuan kepada dirinya sendiri. Kalau orang mau periksa, tanya, mengapa hidupku belum baik? Yang paling kasihan adalah orang-orang baik yang merasa hidupnya belum baik. Pasti ada dari yang diyakininya hal-hal yang menjauhkannya dari kebaikan. Cek apakah dia tipe yang segera melakukan, karena kita itu menjadi berhasil bukan karena kita aktif di dalam alam rencana. Mimpi kerja keras tidak bisa menggantikan bekerja keras. Itu. Super Pak Mario. Mimpi bekerja keras tidak bisa menggantikan bekerja keras. Baik, terima kasih. Tadi sebelum break saya mengajak untuk Anda-Anda sahabat super yang hadir di studio melakukan sebuah polling, dan sekarang kita akan lihat jawaban dari mereka. Pertanyaannya adalah, apabila Anda akan melakukan sebuah proyek penting, lalu tiba-tiba Anda lupa untuk membuat sebuah proposal, lalu atasan Anda bertanya, kenapa Anda lupa membuat proposal? Apakah jawaban Anda? Kita akan lihat. Untuk jawaban A, Anda ingin proposalnya sempurna sehingga tertunda, 61%. Jawaban B, percuma membuat, nanti juga akan ditolak seperti biasanya, 5%. Jawaban C, tidak perlu proposal karena Anda akan melakukan presentasi secara langsung, 34%. Super sekali. Siapa yang 5% ini dulu? Siapa yang bilang percuma? Yang B. Saya menjawab B. Biasanya karyawan yang menjawab B ini itu sudah dikecewakan oleh atasannya. Jadi kita mau jawab apapun serba salah gitu Pak. Jadi lebih baik kita jawab B. Gitu ya. Percuma saja kita bikin gitu Pak. Oke, super sekali. Padahal sebetulnya karena Anda lupa. Betul. Terima kasih Pak, silakan duduk. Siapa di sini orang muda yang pernah punya ide atau rencana, lalu orang yang lebih tua bilang, tapi nggak bisa karena biasanya. Pernah mengalami itu? Pernah, good. Seperti saya dulu yang agresif, banyak ide, dan orang lebih tua dari saya, lebih senior mengatakan, nggak bisa, Mar, karena biasanya. Jawaban saya tahu itu biasanya, tapi ini tidak biasa. Katakan begitu, oke? Nah, kalau dia kejam, katakan lebih pelan. Oke. Yang ketiga, tidak perlu proposal karena Anda akan presentasi langsung. Siapa itu? Saya tadi pilih yang C karena saya yakin sebenarnya apa yang sudah saya siapkan di proposal bisa saya sampaikan langsung tanpa saya ngelihat proposalnya lagi. Sekarang, orang-orang yang nekat seperti C ini lebih sering berhasil daripada orang-orang yang penurut, yang penakut. Kenapa? Lihat, orang yang takut dikalahkan oleh orang siapa? Yang berani. Orang yang berani dikalahkan oleh orang yang nekat. Nekat. Orang yang nekat dikalahkan oleh orang gila. Ya kan, orang gila itu tidak ada ukurannya. Nah, ini semua tidak bisa mengalahkan siapa? Orang yang beruntung. Tidak ada bom bisa melukai dia, wong dia tidak di kota yang sama. Orang beruntung. Sahabat-sahabat saya yang super, kalau gitu yuk berani. Kita tidak ada persiapan, tapi kalau berani, kesempatan kita berhasil lebih baik. Tetapi akan lebih baik lagi kalau, dan akan lebih baik lagi kalau bersiap-siap. Yuk kita ambil yang paling besar jumlahnya. Siapa tadi? Yang berapa persen Mas Irbam yang paling besar? 61%, Pak. 61% mengatakan belum sempurna. Ya, oh itu di TV banyak itu. Orang-orang yang menunda tindakan baik karena analisa. Bentuk tim, gitu? Bentuk pantuhir, panitia penentu akhir. Padahal itu ada pantual-pantual yang lain. So, kalau gitu memang betul masyarakat kita ini masyarakat yang takut tidak sempurna. Takut salah. Padahal yang lebih salah
adalah orang yang mampu melakukan tetapi tidak melakukan karena ingin tidak salah. Beda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Mario. Saya mungkin akan melanjutkan dengan sebuah pertanyaan dari Bapak yang masih ingin bertanya. Silahkan dari studio. Iya, boleh. Salam super Pak Mario. Saya Riana Saputra dari Cibubur. Yes, yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana strategi menghadapi atasan yang boleh dikategorikan master of alasan. Ya. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Berapa besar kemungkinan kita memperbaiki atasan yang salah? Kecil. Kecil, dia lebih kuasa kok. Itu kita perbaiki. Nah, kemudian, apakah bahagia anak buah yang selalu menggerutu mengenai ketidaktegasan atasan? Tidak. Kalau begitu, di mana atasan meninggalkan sesuatu? Ini, dia meninggalkan sesuatu yang harusnya dibawanya, Anda yang bawa. Di mana atasan tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan, Anda yang melakukan. Kalau atasan melalaikan sesuatu karena dia ragu, Anda yang tegas melakukan. Yang untung siapa? Yang untung atasan. Ya, karena memang tugas kita sebagai bawahan itu mengabdi kepada atasan. Jangan pernah ditawar. Atasan itu jelek, baik, pinter, tidak, tegas, jujur atau tidak, itu dipilihkan Tuhan. Nah, jadi kalau begitu, yang untung kelihatannya atasan, tetapi dengarkan ini. Tidak ada orang yang melakukan kebaikan yang tidak mendapatkan hadiah dari kebaikannya. Jadi kelihatannya pertama kali atasannya yang naik. No, it's a matter of time. It is not a question of possibility. Ini bukan pertanyaan kemungkinan. Ini hanya pertanyaan kapan. Before you become your own big boss. Nanti. Itu. Terima kasih Pak Mario. Masih ada kesempatan kita bertemu tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Masih ada satu segmen lagi. Dan mudah-mudahan ini hari Minggu Pak. Besok hari Senin ini dia nih. Semua orang siap dengan sebuah kesempatan super untuk menjadikan organisasi yang hebat. Tapi Anda juga bisa menjadi lebih hebat lagi kalau tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Ke depan. Tapi sayangnya nggak bisa kan ya. Saya ingin berbicara mengenai orang yang suka atau memiliki kesukaan menunda sesuatu, Pak Mario. Ya. Ini bagaimana, Pak? Yang tidak disadari oleh para master of alasan bahwa sebetulnya semua masalah pada saat tampil, pertama kali masalah itu masalah kecil yang mudah diselesaikan. Sebetulnya. Tetapi kita menunda toh untuk akhirnya masalahnya membesar sampai tidak bisa diselesaikan tanpa penurunan derajat, tanpa harus hutang, minta maaf, tuh? Tanpa harus jual ini, jual itu, tinggal di tempat yang tidak pantas. Karena kita menunda menyelesaikan masalah, waktu masalah itu masih kecil dan mudah diselesaikan. Jadi kalau begitu banyak di antara kita sedang menabung masalah. Ya, sedang menunda. Kalau ingat terus gitu, ada. Kalau ingat yang ditunda langsung astagfirullah gitu. Tapi dia bilang apa? Kesalahanku dalam hidupku adalah menunda. Kelemahanku adalah menunda. Itu keburukanku yang paling parah. Aku tidak boleh meneruskan ini. Aku harus segera menyelesaikannya. Aku akan segera bertindak besok setelah makan siang. Bukan sekarang. Itu. Terima kasih Pak Mario. Baik, saya akan kasih kesempatan untuk bertanya lagi kepada Anda. Silakan. Boleh Bapak? Nama saya Febri Fadli dari Tarakan, Kalimantan Timur. Tarakan. Baik. Pertanyaan saya Pak Mario, Ya. banyak orang bilang kayak gini, kalau lebih baik kita miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia, lebih baik miskin tapi keluarganya harmonis daripada kaya anaknya pada rebutan warisan. Bagaimana menurut Bapak?
Apakah itu alasan atau menghibur diri sendiri? Sudah. Kalau dilihat miskin bahagia, tapi daripada kaya Tidak bahagia. tapi tidak bahagia. Ya. Kalau Anda sendiri pilih yang mana? Kaya bahagia. Yang mana? Kaya Kaya dan bahagia. bahagia. Karena apa? Sebagian di antara kita tidak sadar bahwa setiap kalimat disaksikan. Setiap kalimat itu disaksikan. Kita tidak tahu kalimat mana dari yang kita katakan yang menjadi doa yang diterima Tuhan. Kalau itu karena kesombongan, mengabaikan nasihat baik, lalu dia mengatakan, lebih baik aku miskin tapi bahagia, Tuhan turuti. Dijadikan apa? Miskin tapi untungnya bahagia. Tuhan itu tidak terbatas kekuasaannya. Mengapa kita membatasi yang kita minta? Mulai dari sekarang jangan pura-pura lagi. Jangan pernah mengatakan lebih baik aku miskin, tapi jangan. Nanti malaikat bilang amin gitu. Ya. Katakan, Tuhanku, aku tahu itu nasihat umum, tapi aku ingin kaya dan bahagia. Ada seorang datang kepada saya, Pak Mario, bantu saya. Mengerti, Pak. Pak Mario, saya takut berhasil. Terus saya tanya, kenapa? Saya takut tenar. Kenapa? Karena menurut saya, Pak, kekayaan dan ketenaran itu sumber dosa. Maka Tuhan takut dia berdosa, dibuat gagal dan tidak dikenal, sampai anaknya pun kalau pulang, itu siapa? Bapaknya. Ya, dipanggil Pak Le karena tidak pernah ketemu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario. Mudah-mudahan memuaskan jawaban Anda dan juga bisa menjawab pertanyaan untuk Anda yang tidak bisa langsung hadir di studio pada kesempatan kali ini. Kita sudah sampai pada ujung acara. Boleh kiranya Pak Mario memberikan kesimpulan? Master of alasan ini ahli membuat alasan, fabricating reasons for no actions. Jadi mendesain alasan untuk tidak adanya tindakan. Padahal tindakan itu mempercepat pengetahuan kita mengenai salah atau benar, tepat atau meleset. Secepatnya kita tahu kita salah, secepat itu kita bisa memperbaiki. Nah, yang saya mau ulangi secara lebih rinci, bahwa penundaan itu mengurangi usia, mengurangi umur. Logikanya, orang banyak, panjang umur itu umurnya berapa? Katakan saja 93 tahun. Ini panjang umur ya? Dengarkan ini, selama 17 tahun dipakai bolos sekolah. 23 tahun pacaran tidak jelas di mana, kawin lari sampai 33, menghindari bekerja, melamar sampai 43, kemudian 55 dia pensiun, terus mendadak insaf. Tuh, berarti kalau begitu umurnya berapa? Umurnya berapa orang ini? 55. Ini dia hidup yang sepenuhnya. Itu dia disebut orang. Karena ini disebut bayangan, yang penampakannya belum tentu bisa dilihat semua orang. See? Nah, apakah orang ini disebut panjang umur? Tidak. Sekarang saya contohkan satu orang. Dari lahir sampai 37. Dia menulis banyak naskah, merekam banyak ceramahnya sendiri. Dia banyak menemukan alat-alat bagi kebaikan masyarakat. Dia menyusun rencana-rencana termasuk undang-undang. Lalu dia dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang hebat itu rumahnya cepat selesai di surga. Makanya jangan sibuk-sibuk ya. Nah, iya toh? Nah, ini langsung dipanggil. Rumahmu udah jadi. Orang ini panjang umur apa pendek umur? Panjang, karena orang-orang baik umur jasadnya
dilanjutkan oleh kebaikan yang bisa dikenang oleh orang-orang yang diuntungkannya berkaum-kaum selanjutnya. Berarti orang-orang yang gemar menunda sedang memperpendek usianya. Orang-orang yang menunda menjadikan dirinya tidak berguna. Itu sebabnya penundaan adalah penggelap waktu. Banyak orang waktunya digelapkan oleh kebohongan dirinya. Kalau kehidupan ini penting, waktu muda kita tidak sadar bahwa kehidupan kita itu harus berlanjut. Waktu muda kita merasa remaja itu akan terjadi sepanjang masa. Tapi tahu-tahu seperti semua remaja, tahu-tahu sudah tua. Ya, yang tua-tua itu tahu-tahu, loh aku sudah tua. Kalau kita tahu bahwa masa tua itu mendadak kita rasakan, maka berhati-hatilah dengan menggunakan waktu, karena waktu adalah komponen pembentuk kehidupan. Orang-orang yang suka menunda menyepelekan pembentukan kehidupannya. Jadi orang-orang yang mau dihormati, hormatilah waktu dalam hidup Anda. Apabila Anda ingin menjadi pribadi yang berguna bagi sesama, pastikan yang Anda lakukan dalam sedikit waktu yang ada itu membuat orang lebih senang, lebih damai, lebih mudah hidupnya, lebih murah biaya hidupnya, dan kesulitan-kesulitannya terselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang menyegerakan tindakan supaya kebaikan disegerakan bagi kehidupan kita. Gitu. Amin. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Anda terus sudah bersama-sama kami. Tentunya kita di Mario Teguh Golden Ways. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu pada kesempatan yang lain hanya di Mario Teguh Golden Ways. Untuk RJKB TV, maju terus.